Selamat pagi, selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu, dimanapun para Bapak-Bapak, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan berada pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kiranya Engkau Tuhan beserta dengan kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu ini, dan mengerti ya Tuhan, dan Saudara Roh Kudus-Nya Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu ini, dan berguna buat kami para profesional dan juga para pimpinan perusahaan. Terpujilah namamu, dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, topik kita adalah mengenai pemimpin yang menemukan yang hilang, yaitu adalah sebagai model CEO Allah. Diambil dari Yesekiel 34 ayat 11 sampai 16, dan juga kita mengambil kisah kepemimpinan dari seorang Jimmy Carter. Dalam masa pembuangan, ketika para pemimpin meninggalkan umatnya, ketika para imam menyalahgunakan kepercayaan, ketika para raja menukar perjanjian dengan kenyamanan, sebuah suara berseru, "Sesungguhnya aku sendiri akan mencari domba-dombaku, dan aku akan mencarinya." Yesekiel 34. Bukan sekedar puisi pastoral. Ini adalah deklarasi surgawi. Dan visinya, kepemimpinan didefinisikan ulang. Dan tak seorang pun di zaman modern yang menjalani visi ini dengan lebih nyata daripada seorang petani kacang dari Georgia yang menjadi presiden, lalu kembali menjadi pelayan dengan palu di tangan, yaitu adalah Jimmy Carter. Hari ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak hanya akan mengkaji Yesekiel, kita akan menghidupinya. Ini bukan hanya khotbah. Ini adalah panggilan untuk setiap CEO, setiap pimpinan perusahaan, setiap pengusaha, setiap pendeta, dan juga pemimpin yang merasa umatnya tercerai-berai. Ini adalah pemimpin yang menemukan yang hilang. Mari kita baca Yesekiel 34 ayat 11 sampai 16 berikut ini. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, there's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Oh, there's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, there's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Oh, there's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, there's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me, after me. Oh, there's no wall you won't kick down, lie you won't tear down,
fights till I'm frowning, leaves in 99, and I couldn't earn it, did nothing to deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita tadi membaca Yeskiel dari 34 ayat 11 sampai 16 ini, kita akan uraikan satu persatu. Bagian ini adalah aku sendiri akan mencari mereka, yaitu Yeskiel 34 ayat 11. Yeskiel 34 ayat 11 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan mencarinya. Ini adalah klimaks teologis dari protes Tuhan terhadap kegagalan para pemimpin Israel. Bukan hanya kecaman politik. Ini adalah krisis iman. Para gembala, raja, dan imam makan kenyang. Sementara umatnya menderita. Tuhan tidak mengangkat wakil baru. Ia menyatakan, aku sendiri. Dalam bahasa Ibrani, pengulangan hineni, aku sendiri adalah bentuk penekanan mutlak. Allah menolak untuk mendelegasikan kepemimpinan dalam saat krisis. Ia akan turun tangan sendiri, bukan sebagai simbol, tapi sebagai gembala sejati. Dalam dunia modern ini adalah kritik langsung terhadap pemimpin yang lepas tangan, baik di kantor pemerintahan, korporasi, maupun gereja. Dalam masa krisis kepercayaan, Tuhan tidak memberi sistem baru. Ia memberi dirinya. Jimmy Carter mencontohkan prinsip ini dengan mendelegasikan kenyamanan, kekuasaan demi pelayanan nyata. Ia berkata, saya akan hadir sendiri. Bukan hanya memberi mandat. Dalam konteks ini, keputusannya untuk tidak berbohong kepada rakyat, meskipun merugikan politiknya, adalah cermin dari Yeskiel 34 ayat 11 ini. Here on set is NBC News political analyst Jonathan Alter. He wrote one of the definitive books on Jimmy Carter's life. He knew the former president. Thank you so much for being here with us tonight. My pleasure. You heard Peter lay out what Jimmy Carter did after his presidency here, all the work he did on the global stage that in so many ways helped to define him and his legacy. Why was this work, do you think, so important to him? Because Carter didn't want to be one of those former presidents who just played golf and picked up big speaking fees. He wanted to help people, not just in the United States, but all over the world. And one night, he woke up in the middle of the night, not long after he left the presidency, and he said, maybe I could do for other conflicts what I did at Camp David when I was president. So he founded the Carter Center, and they did really path-breaking work on global health, democracy promotion, conflict resolution, all the big issues of the 21st century. He was intimately involved in until he was in his mid-90s. He was continuing to be active. He voted even right up until the end, right in this past election. He had a rise that was unlikely in politics, from peanut farmer, rather famously, to the presidency. So Carter was born 100 years ago, 1924, but it might as well have been in the 19th century in Plains, Georgia. They had no running water, no electricity, no mechanized farm equipment, and he was barefoot for most of the year. This was Jim Crow South, intense racism, and he transcended all of that. You know, as he grew up, and he ended up bringing diversity to the Georgia state government and the federal government for the first time. So the journey that he took from this childhood is an epic American story. So beyond his life in politics, this is just an astonishing journey that he went on. He was also a man of deep faith. We talked about him teaching Sunday school. He did that late into his life here. That was something that he felt
defined him and the people around him. Yeah, and attending some of his Sunday school classes You've been. before, a few times before or after I interviewed him for his very best, my book, I was just taken by the authenticity of his faith. And in talking to him about his faith, he was arguably the most devout Christian ever to hold the position as president of the United States. And he really did. He wasn't a saint, made plenty of mistakes. And he could be cold sometimes, but he tried to live a life that he thought would be worthy of Jesus Christ. Is there a memory tonight or a moment, Jonathan, that you are holding with you as you think about Jimmy Carter, as you think about the days ahead, laying him to rest, that state funeral, and what his life has meant? For some reason, I keep going back to when I helped him build a house for Habitat for Humanity, and he helped me learn how to hammer better. And he was in his mid-90s. He was sinking these nails with no problem. And, he didn't actually run Habitat, but just lending his stature to it has made Habitat for Humanity the largest builder of nonprofit housing in the entire world. So that just gives you a little indication of the many, many achievements this man had, both in office, and that's underrated, what he did in office, and after he left the presidency. Jonathan Alter, one of the few, perhaps, who can say he was taught how to hammer by a former president. Thank you very much for being with us tonight. It's great to be here. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Untuk dia 12, yaitu bagian ini adalah membebaskan mereka dari tempat mereka tercerai-berai. Yeskiel 34 ayat 12 mengatakan, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berawan dan gelap. Ini adalah pengakuan akan kondisi eksistensial umat yang tercerai-berai. Hari berawan dan gelap bukan hanya cuaca simbolik. Ini adalah trauma kolektif. Dalam zaman pembuangan, Israel tidak hanya kehilangan rumah, tapi juga identitas. Hari ini adalah hari berawan dan gelap secara pribadi. Pandemi, polarisasi politik, krisis iklim, ketidakpastian ekonomi. Pemimpin sejati tidak menunggu badai reda. Mereka mencari dalam badai. Dalam krisis Sandra Iran, Jimmy Carter memilih negosiasi dan pengendalian diri, bukan respon militer. Ia memahami bahwa kehadiran dan kesabaran seringkali menyelamatkan lebih dari kekuatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagian ini kita akan membahas mengenai memberi makan di padang rumput yang baik, yaitu di ayat 13 dan 14. Yeremia 34, 13 sampai 14 mengatakan demikian. Aku akan membawa mereka keluar dari bangsa-bangsa, mengumpulkan mereka dari negeri-negeri, dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di tempat penggembalaan yang baik itu, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Pemulihan bukan hanya soal menyelamatkan, tapi juga menyediakan. Tuhan membawa umatnya bukan ke padang acak, tapi padang yang baik, di gunung-gunung Israel, simbol ketinggian spiritual dan strategis. Ini adalah visi untuk ekosistem kehidupan yang aman dan bermakna. Kepemimpinan bukan hanya menciptakan ruang, tapi ruang yang memberdayakan. Sebagai gubernur, Jimmy Carter merampingkan birokrasi demi efisiensi pelayanan publik. Sebagai presiden, ia membentuk Departemen of Energy untuk mempersiapkan masa depan. Ia tidak hanya mengatur, ia memberi makan umat
melalui sistem. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagian ini kita akan membahas mengenai ayat 15. Aku akan membuat mereka berbaring. Yeskiel 34 ayat 15 mengatakan, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Domba hanya berbaring ketika tidak merasa terancam. Ini adalah puncak dari keamanan psikis dan spiritual. Shalom bukan hanya damai eksternal, tapi ketenangan internal. Di dunia kerja saat ini, restu untuk beristirahat adalah bentuk radikal dari kepemimpinan pemimpin. Harus menciptakan ritme, bukan hanya hasil. Jimmy Carter mengkampanyekan penghematan energi, mengenakan sweater saat siaran nasional. Pesannya katakan, kita bisa hidup bijaksana tanpa membakar masa depan. Kepemimpinan yang membawa damai, bukan kecemasan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di bagian ini kita akan membicarakan tentang di ayat 16a, aku akan membalut yang luka. Terlalu banyak luka di tempat kerja, yaitu depresi, kehilangan, tekanan, tapi luka yang tidak terlihat, tidak kalah nyata. Carter tidak mengejar sorotan. Ia bekerja di Afrika, membantu membasmi penyakit cacing bena. Diam-diam, tapi berdampak besar. Seorang pemimpin sejati menyentuh luka, bukan menghindarinya. Di ayat 16b mengatakan, aku akan menguatkan yang lemah. Ini adalah janji pastoral yang paling penuh kasih. Allah tidak mengklasifikasikan domba sebagai beban, melainkan sebagai prioritas penyembahan. Gembala ilahi menyentuh luka, bukan menghindarinya. Siapa yang lemah di tim Bapak dan Ibu hari ini? Apakah Bapak dan Ibu menguatkannya? Dalam dunia pasca COVID dan trauma kolektif, kepemimpinan yang tidak mengenali luka hanyalah mesin penghasil angka. Tetapi yang mengenal luka, itulah yang membentuk kembali komunitas. Jimmy Carter membantu memberantas penyakit Guinea Worm, memperkuat pemantauan pemilu di negara-negara berisiko. Ia memperlakukan setiap luka dunia sebagai panggilan pribadi. Di bagian 16c ini mengatakan, aku akan menghukum yang kuat dan gemuk. Ini bukan dendam, ini keadilan. Tuhan menyingkapkan sistem yang menindas para pemimpin yang menambah beban tanpa memberi arah. Mereka yang kuat tapi menyalahgunakan kekuatan akan dihukum. Tantangannya yang ada pada saat ini adalah kapitalisme yang tak terkendali, otoritarisme yang menyamar dalam demokrasi. Bahkan gereja yang mencuri mimbar untuk kekuasaan pribadi. Tuhan tidak akan membiarkan ini tanpa koreksi. Nah, di sini kita membaca kepemimpinan dari Carter yang berani. Ia menghentikan bantuan untuk diktator, menolak kompromi dalam isu HAM. Kepemimpinan bukan soal menjadi populer, tapi tentang melayani kebenaran, meski harus membayar mahal. Bagian ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, adalah gembala yang baik di zaman sekarang. Bagaimana seorang gembala yang baik di zaman sekarang ini? Yesus berkata, akulah gembala yang baik, yang meninggalkan 99 untuk mencari satu. Jimmy Carter bukan tanpa celah, tapi ia menghidupi panggilan itu. Bahkan di usia 90-an, ia membangun rumah untuk tunawisma. Ayat favorit Jimmy Carter adalah Mika 6 ayat 8. Berbuat adil, mencintai kasih setia, dan hidup dengan rendah hati. Saudara dikasih dalam Tuhan, itulah modelnya. Itulah kepemimpinan duniawi, dan itu bisa menjadi panggilan bapak-bapak. Yeskiel 34 ini adalah surat dari surga untuk para pemimpin bumi. Allah berkata, aku sendiri akan memimpin mereka,
Dan jika Bapak dan Ibu bersedia, Dia bisa memimpin melalui Bapak dan Ibu. Stay profesional. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman ini Tuhan menjadi pedoman buat hidup kami Tuhan, dalam keadaan kami Tuhan sebagai pemimpin dimanapun kami berada. Dipujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.